Selamat pagi Bu Ilsa dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai money laundering dan tax avoidance dalam transaksi cryptocurrency. Kelompok kami beranggotakan Geraldus Willem dengan NIM 20006, Sigus Mearti dengan NIM 20021, saya Anastasia Sophie dengan NIM 20033, lalu ada Zaza Bella dengan NIM 20038, yang terakhir ada Erna Melinda dengan NIM 20046. Adapun pokok pembahasan dalam materi ini, yang pertama ada what and who, yang kedua ada where and when, ketiga ada why and how, keempat ada setuju tidak setuju, kelima ada keunggulan dan kelemahan, keenam ada penyebab dan solusi, ketujuh ada dampak, dan yang terakhir ada kesimpulan. Materi pertama yaitu what and who. Jadi teman-teman, cryptocurrency sendiri merupakan mata uang digital yang dipakai untuk transaksi virtual dalam jaringan internet. Perkembangan teknologi sekarang ini yang semakin canggih juga memberikan dampak pada bidang investasi. Nah, cryptocurrency sendiri bisa digunakan sebagai sarana untuk investasi. Adapun penemu dari cryptocurrency sendiri adalah seseorang yang bernama David Kaw. Materi yang kedua ada where and when. Nah, cryptocurrency sendiri sudah diakui dan juga legal di Indonesia sejak tahun 2019. Ada peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Bitcoin sendiri merupakan contoh dari cryptocurrency dengan market cap yang terbesar sampai saat ini. Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009 oleh seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Yang ketiga ada why and how. Nah, kenapa bisa ada cryptocurrency ini? Yaitu karena pada zaman sekarang yang sangat modern dengan adanya revolusi 4.0, teknologi semakin berkembang secara pesat. Teknologi ini juga berdampak pada bidang investasi, sehingga muncullah jenis investasi dalam bentuk virtual yang bernama virtual currency atau biasa yang dikenal dengan cryptocurrency. Nah, ada 3 tahapan utama dalam pencucian uang dengan menggunakan mata uang kripto ini. Yang pertama, ada penetapan. Pada tahap ini, dana dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui perantara, seperti misalnya lembaga keuangan, bursa, toko, dan kasino. Jenis cryptocurrency dapat dibeli dengan uang tunai atau dengan cryptocurrency lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran cryptocurrency secara online. Penjahat sering menggunakan pertukaran dengan tingkat kepatuhan yang lebih rendah terhadap peraturan AML untuk tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada pelapisan. Dalam tahapan ini, penjahat atau orang yang melakukan pencucian uang akan mengaburkan sumber dana ilegal melalui transaksi terstruktur. Hal ini membuat jejak dana ilegal sulit untuk diuraikan. Dengan menggunakan pertukaran kripto, penjahat dapat mengubah satu mata uang kripto menjadi mata uang kripto lainnya, atau dapat mengambil bagian dalam penawaran koin perdana di mana pembayaran untuk satu jenis mata uang digital dilakukan dengan jenis lainnya. Pelaku pencucian uang juga dapat memindahkan kepemilikan kripto mereka ke negara lain. Lalu tahapan yang terakhir ada integrasi. Di sini uang ilegal dikembalikan ke perekonomian dengan status yang bersih. Salah satu teknik kriminal yang paling umum adalah penggunaan broker over the counter atau OTC yang bertindak selaku perantara antara pembeli dan penjual cryptocurrency. Materi yang keempat yaitu setuju atau tidak setuju. Kelompok kami mendukung adanya cryptocurrency. Walaupun masih sering terjadi kasus money laundering atau pencucian uang dalam cryptocurrency ini, yang biasanya terjadi karena adanya fitur anonymity karena identitas aslinya tidak dapat dilacak dan dilindungi oleh sistem. Walaupun begitu, kelompok kami tetap setuju dengan adanya penggunaan cryptocurrency yang tentunya untuk kebutuhan yang bermanfaat, bukan untuk kegiatan yang ilegal. Lalu yang kelima ada keunggulan dan kelemahan dari cryptocurrency sendiri. Keunggulan yang pertama yaitu setiap orang dapat memiliki dan bertransaksi dengan cryptocurrency dimanapun dan kapanpun. Tidak ada libur bank, tidak ada batas negara, dan tidak ada birokrasi yang mengaturnya. Yang kedua, lebih tahan terhadap inflasi moneter. Sebagai contoh, Bitcoin hanya ada tidak lebih dari 21 juta Bitcoin. Ketersediaan terbatas ini dimaksudkan agar nilainya meningkat, tidak seperti uang di bank yang terus dicetak. Bitcoin yang terbatas membuatnya lebih tahan terhadap inflasi. Lalu keunggulan yang ketiga, lebih transparan, cepat, dan juga praktis. Yang keempat, keunggulannya yaitu terlindungi dari pencurian identitas. Kelemahan dari cryptocurrency yang pertama, rentan
digunakan dalam aktivitas ilegal. Seperti contohnya tadi, pencucian uang. Lalu yang kedua ada volatilitas yang tinggi, yaitu nilai mata uang bisa tiba-tiba naik atau turun secara drastis dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketiga, nilai mata uang cryptocurrency yang sulit untuk diprediksi. Yang keempat, ada tidak berlaku untuk jual beli jasa di Indonesia. Adapun solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya praktik pencucian uang ataupun penghindaran pajak, bisa membuat regulasi yang lebih baik lagi, dan dari segi platform atau exchanger juga bisa lebih meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Selanjutnya ada dampak transaksi cryptocurrency yang keamanannya kurang ataupun yang kebijakannya masih kurang baik, bisa menjadikan cryptocurrency ini sebagai sarana pencucian uang. Karena adanya fitur anonymity yang merupakan sebuah kesalahan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, bisa menjadi sarana penghindaran pajak oleh investor. Penghindaran pajak yang dilakukan investor untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Lalu yang kedelapan ada kesimpulan. Kesimpulannya di sini yaitu investasi saat ini tidak hanya sebatas investasi saham, emas, ataupun obligasi. Ada juga investasi cryptocurrency. Cryptocurrency sendiri menggunakan jaringan internet untuk bertransaksi mata uang digital dalam bentuk virtual. Cryptocurrency sebagai mata uang digital akan memanfaatkan teknologi yang telah ada. Salah satunya dengan menggunakan sistem blockchain. Cryptocurrency sendiri dapat dijadikan sebagai instrumen investasi, pembelian barang dan jasa, dan juga untuk mining atau pertambangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.